Ya, sebelum menjawab kurang tepat atau tepat sebenarnya ada 2 perspektif. Perspektif pertama adalah, kita harus melindungi independensi dari peradilan, dari pengaruh apapun. Kalau saya bilang kemarin, apa itu termasuk misalnya, media, baik media konvensional maupun media sosial, untuk mempengaruhi bagaimana proses peradilan itu digiring sesuai dengan opininya, itu nggak boleh. Bahkan dalam beberapa instrumen hak asasi manusia itu soal menjaga independensi itu ketat sekali. Termasuk karena fenomena media kenceng, itu dikasih atensi sendiri. Nah, itu yang pertama. Nah, sehingga dengan perspektif ini kita kita jadi bertanya, apakah orang yang memakai atribut apapun, termasuk atribut agama dalam persidangan, khususnya terdakwa, itu mempengaruhi independensi peradilan ataukah tidak? Nah, bagi kami dalam, catatan kami sebenarnya nggak mempengaruhi apapun. Yang dibutuhkan itu misalnya, kalau kejaksaan misalnya, ya tindakan kerja yang profesional, bagaimana membuktikan semua narasi tuntutannya misalnya, atau dakwaannya. Jadi ini nggak ada hubungannya. Yang berikutnya adalah, perspektif berikutnya, yang paling penting dalam proses, peradilan, ini sesuai dengan juga, KUHAP kita, sopan santun. Nah, batasannya kesopanan itulah yang menjadi alat ukur apa yang kita pakai. Nah, dalam konteks ini sederhana sebenarnya. Kesopanan artinya begini, semua orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dalam proses persidangan. Batasannya apa? Ya sopan santun itu. Nah, apakah dia menggunakan atribut, keagamaan, menggunakan atribut, adat atau atribut apapun sebenarnya nggak apa-apa, asalkan memang sopan dan santun. Nah, itu 2 batasan itu yang menurut kami, penting. Nah, kami belum mendapatkan penjelasan secara, komprehensif ya, gamblang begitu, apa di balik argumentasi pelarangan ini. Kalau orang ada yang menyatakan ini mendadak alim seperti itu, bisa sangat mempengaruhi persepsi di ruang persidangan, baik itu publik maupun bahkan mungkin majelis hakim. Saya kira kalau kita cek ya, banyak banyak terdakwa yang mau pakai pakaian agama maupun yang pakai pakaian batik kayak saya gini, prosesnya berjalan dengan baik gitu ya. Beberapa kalau memang terbukti salah ya tetap salah, beberapa yang terbukti memang, diringankan tetap diringankan, jadi nggak ada hubungannya dengan atribut itu. Dan harusnya memang tidak boleh, berdasarkan prasangka sebenarnya, "Oh ini mendadak alim." Nah kalau memang orangnya misalnya nih, mohon maaf misalkan saya nih berbuat jahat, terus diadili, ya karena saya dulu misalnya di pesantren, akhirnya ketemulah sama yai saya, ditegur dan lain sebagainya, terus saya memang bertobat mengekspresikan penyesalan saya pakai atribut keagamaan saya, masa dilarang? Atau kalau saya agama yang lain pakai rosario misalnya, masa dilarang? Gitu. Inti yang paling penting adalah apakah proses peradilan itu terpengaruh ataukah tidak, di situ yang paling penting. Jadi kalau ada riset misalnya mengatakan memang ada pengaruhnya macam-macam, boleh kita pakai. Tapi, fakta yang terjadi adalah nggak demikian. Beberapa terdakwa misalkan kasus korupsi, ada yang pakai, atribut agama, ada yang pakai baju batik, ya putusan pengadilan kalau salah tetap salah, kalau ada yang diringankan, diringankan, kalau yang diberatkan, diberatkan. Jadi saya melihatnya tidak terpengaruh oleh atribut itu, sehingga pelarangan ini menurut kami memang kurang tepat, gitu. Oke, kalau alasannya kemudian agar tidak muncul berbagai perspektif yang menyudutkan suatu agama? Saya kira itu problem sosial kita, yaitu itu kita selesaikan di ruang yang lain. Ya mungkin perlu perlu pendidikan, mungkin perlu memang narasi bahwa ini nggak ada hubungannya, mungkin perlu banyak hal. Tapi dalam konteks ini, penegakan hukum, dalam konteks, lembaga peradilan, yang paling penting adalah independensi. Dia tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Nah, pertanyaannya sederhana, pernah nggak hakim ditanya? Pernah nggak, yang paling penting kan hakim yang memutuskan perkara. Pernah nggak dia ditanya, kalau ada orang pakai atribut agama itu mempengaruhi dia ataukah tidak? Saya kira tidak. Ya, teman-teman yang praktek di peradilan pasti bisa menjawab itu. Saya kira tidak. Baik. Jadi kalau ada persepsi, ini mendadak alim, ya kita doakanlah memang benar-benar jadi alim misalnya begitu, kan juga Hijrah ya, nggak Pak? apa-apa toh.